Apa yang terjadi bila sebuah pesawat menghilang selama 35 tahun dan tiba-tiba mendarat begitu saja? Apa yang terjadi dengan keadaan penumpangnya ya? Ada sebuah kejadian tentang pesawat Santiago 513 yang tiba-tiba menghilang pada tahun 1954. Dikabarkan pada pagi hari itu pesawat ini berhasil lepas landas dengan sangat mulus sekali dengan 92 orang penumpang di dalamnya. Tapi ketika melewati Samudra Atlantik, tiba-tiba pesawat ini menghilang begitu saja. Setelah 35 tahun pesawat ini diduga telah jatuh, pada tahun 1989 pesawat Santiago 513 ini mendarat di Bandara Brazil. Karena sudah beberapa kali dihubungi lewat radio tidak ada jawaban, akhirnya pintu pesawat ini pun didobrak. Ketika tim evakuasi masuk ke dalam pesawat itu, mereka sangat kaget karena di dalam pesawat itu para penumpang dan pilot pesawat telah menjadi tulang belulang. Nah, yang menjadi pertanyaannya sampai sekarang, bagaimana pesawat ini bisa mendarat kalau seluruh penumpangnya itu sudah menjadi tulang belulang? Kalian tahu nggak sih kenapa kalau di toilet mall itu kebanyakan pintu toiletnya ini lebih tinggi sedikit? Nah, jadi ini loh alasannya. Yang pertama, kita bakal lebih mudah melihat ada yang pakai toilet itu apa enggak. Yang kedua, rupanya untuk mempermudah berbagi kalau tisu toilet di dalam toilet kita ini habis, jadi lebih mudah lewat bawah aja. Yang ketiga, rupanya untuk menghindari juga kegiatan mesum di dalam toilet umum seperti ini. Dan yang keempat, rupanya supaya lebih teratur. Jadi kalau misalnya pintunya sampai bawah ini, kita nggak bakal sadar ada yang nungguin kita. Tapi kalau pintunya sampai sini doang, kita bakal merasa nggak nyaman ada yang nungguin kita. Jadi kita lebih teratur deh. Yang kelima, rupanya juga termasuk masalah harga. Jadi pintu yang lebih panjang ini harganya bakal lebih mahal, sedangkan pintu yang lebih pendek pasti harganya lebih murah kan? Yang keenam, rupanya untuk jalur darurat kalau sewaktu-waktu pintu dari toilet ini terkunci dan tidak bisa terbuka. Dan yang terakhir, kalau sewaktu-waktu terjadi kecelakaan bisa langsung ditolong sama orang. Jadi orang-orang bisa lihat dari bawah, oh ada yang pingsan nih. Kalian pasti tahu Monas kan? Tapi kalian tahu gak sih lidah api dari Monas ini bukan 100% emas loh? Hah? Beneran tuh? Jadi menurut buku laporan pembangunan Tugu Monas itu sendiri, lidah api yang berada di Monas ini terdiri dari 14,5 perunggu yang bagian luarnya ini yang dilapisi oleh emas murni seberat 35 kg. Jadi buat kalian yang belum tahu, seperti yang tadi gua bilang, bagian emas di Monas itu cuma berada di bagian luarnya ini nih. Jadi di lidah apinya ini dia cuma dilapisi oleh emas murni. Jadi bukan satu lidah api ini emas murni. Dan faktanya juga buat kalian yang belum tahu, rupanya di lidah api ini juga terdapat ruangan yang digunakan untuk menyimpan mesin lift loh. Dan uniknya lagi, kalian tahu gak sih, dari 35 kg emas yang melapisi lidah api di Monas itu, 28 kg emas itu berasal dari pengusaha Aceh yang bernama Teuku Markam ini loh. Buat kalian yang suka nonton bioskop di mall, kalian sadar gak sih kenapa ya bioskop di mall itu selalu di lantai paling atas? Alasannya apa ya? Rupanya letak bioskop yang berada di lantai paling atas mall itu bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah salah satu trik yang digunakan oleh pengelola mall loh. Gak dipungkiri, salah satu alasan kita pergi ke mall untuk menonton bioskop kan? Nah, coba ngaku. Nah, alasan inilah yang digunakan oleh pengelola mall untuk menaruh letak bioskop itu di lantai paling atas. Jadi ya pengunjung yang masuk dari pintu depan akan mengelilingi mall dulu, baru pergi ke bioskop. Nah, jadi secara nggak langsung, tadinya pengunjung yang cuma mau pergi ke bioskop udah lihat-lihat toko lain sebelum nyampe ke bioskop. Nah, salah satu alasan lainnya kenapa bioskop terletak di lantai paling atas juga karena bioskop ini membutuhkan lahan yang sangat luas sekali. Dan faktanya, trik-trik seperti ini digunakan juga untuk food court dan tempat fitness yang berada di mall karena alasan yang sama. Baru tahu kan? Coba kalian bayangin ada sebuah pesawat yang tiba-tiba menghilang. Nah, pasti kalian pada mikir, mungkin pesawatnya udah jatuh kali ya. Ada kejadian unik tentang sebuah penerbangan Pan America 914 yang diduga telah jatuh pada tahun 1955 tiba-tiba muncul kembali. Dan gilanya, kalian tahu gak sih pesawat ini muncul setelah 37 tahun menghilang dan berhasil mendarat pada tahun 1992. Setelah berhasil mendarat, karena penasaran, pengawas dari bandara itu menanyakan kepada pilot lewat radio, apakah Anda tahu ini tahun 1992? Setelah mendengarkan hal itu, sontak pilot ini mengatakan apa yang Anda katakan. Dia panik sekali dan langsung menyalakan mesin pesawat. Dan sebelum sempat dicegah, pesawat itu sudah berhasil terbang dan lagi-lagi pesawat itu menghilang di balik awan. Kejadian ini sempat menghebohkan Amerika Serikat. Apakah mungkin pesawat yang menghilang itu terjebak di lorong waktu? Gimana menurut kalian? Kalian tahu gak sih sebenarnya manusia itu juga ada ekor loh, tapi ini kecil banget.
Jadi memang manusia itu punya tulang ekor, tapi apa sih sebenarnya gunanya tulang ekor ini? Menurut ilmuwan, rupanya tulang ekor adalah awal dari kehidupan. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena setelah diteliti, rupanya tulang ekor adalah bagian yang pertama kali tumbuh dari janin. Dan menurut beberapa kepercayaan, tulang ekor adalah satu-satunya tulang yang tidak bisa hancur walaupun kita sudah meninggal atau walaupun kita ini sudah dikubur, tulang ekor akan tetap utuh. Dan dipercaya juga tulang ekor ini akan merekam semua tindakan manusia. Jadi semakin positif aura dari manusia tersebut, tulangnya ini akan semakin cerah. Sedangkan sebaliknya, kalau orang itu semakin negatif, tulang ekornya juga akan semakin gelap. Dan dipercaya juga nantinya di hari-hari terakhir, tulang ekor inilah yang digunakan oleh Tuhan untuk membangkitkan manusia. Jadi dengan cara disiram dengan air suci. Kalian pernah gak sih makan ikan kayak gini, terus kalian lagi makan, tiba-tiba udah habis setengah, kalian mau balik, terus teman kalian bilang, stop, jangan dibalik. Nah, kalian tahu gak kenapa alasannya? Nah, kalian yang penasaran alasannya kenapa ikan yang udah dimakan ini gak boleh dibalik? Rupanya, menurut beberapa kepercayaan, ikan ini melambangkan kapal dari nelayan yang menangkap ikan itu. Jadi kalau misalnya kita membalikkan ikan yang sedang kita makan itu, nanti dipercayai kapal dari nelayan yang menangkap ikan itu nanti akan terbalik juga. Jadi nelayan itu juga akan tenggelam. Nah, terus kalian pasti bingung dong, gimana cara makan ikannya kalau ikannya ini nggak boleh dibalik? Kan susah banget. Nah, caranya sebenarnya tuh gampang banget. Kalian tinggal mencabut dulu bagian tulang ikan ini di bagian tengahnya dan bagian pinggirnya itu, terus baru boleh dimakan deh. Memang sih cara ini ribet banget, tapi ya daripada ikannya nggak dimakan, ya nggak? Nah, coba tag teman kalian yang masih percaya sama mitos ini ya. Gak tau kenapa kayak tahun 2020 tuh parah banget ya. Kayak banyak banget artis yang kita suka itu satu persatu meninggal. Kalian setuju gak? Nah, kalian pasti pernah nonton Black Panther kan? Nah, kalian juga pasti sering lihat muka pria ini di film Marvel ya. Pria ini bernama Chadwick Boseman yang memerankan Black Panther di film Marvel. Dan dikabarkan hari ini dia baru saja meninggal. Menurut akun resminya, dia menderita kanker usus stadium 3 sejak 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016. Dan ketika meninggal, memang kanker ususnya ini sudah semakin memburuk menuju stadium 4 yang makin parah. Tapi hebatnya, selama proses pengobatan, Chadwick Boseman ini yang berperan sebagai Black Panther masih aktif berperan di film Hollywood. Jadi dikabarkan dia masih aktif sekali di dunia perfilman walaupun melakukan banyak tindakan operasi dan kemoterapi untuk menangani kanker ususnya. Dia meninggal di usia yang sangat muda sekali, yaitu 43 tahun di rumahnya yang ditemani dengan istri dan keluarganya di sisinya. Kalian tahu gak sih gimana caranya orang terkaya di dunia menggandakan uangnya di tengah pandemik COVID-19 ini? Kalian pasti jarang melihat muka orang ini kan yang bernama Jeff Bezos. Nah, tapi kalian pasti pernah dengar Amazon dong. Amazon itu diciptakan oleh pria ini loh. Buat kalian yang belum tahu, Amazon sendiri adalah perusahaan marketplace terbesar di dunia yang selama pandemik ini sahamnya itu malah meningkat sebesar 80%. Menurut para pakar, selama pandemik COVID-19 ini, orang-orang yang di rumah saja memiliki kebiasaan untuk berbelanja online yang semakin meningkat. Nah, hal-hal inilah yang membuat uang Jeff Bezos ini meningkat 2 kali lipat selama 7 bulan terakhir ini. Dan dia adalah orang satu-satunya di dunia ini yang memiliki uang 3.000 triliun rupiah. Nah, jadi pasti bisa dibayangin dong seberapa banyak uang Jeff Bezos ini. Nah, kalau kalian punya uang sebanyak itu, kalian mau ngapain? Kalian yang suka jalan-jalan ke mall pernah perhatiin gak sih kenapa toko-toko di mall itu kebanyakan gak punya pintunya? Jadi kebanyakan cuma kayak ya udah langsung masuk gitu aja. Nah, rupanya ini semua nggak kebetulan sama sekali loh. Ini adalah trik marketing yang mempengaruhi psikologis dari pengunjung mall. Dulunya, toko-toko di mall juga menggunakan pintu, tapi ini memberikan kesan kalau toko-toko itu menjual barang mewah dan mahal. Dan ini secara nggak langsung membuat pengunjung untuk takut masuk ke dalam toko tersebut. Dengan menghilangkan pintu, pengunjung akan lebih berani untuk masuk ke dalam toko tersebut dan melihat barang-barang yang ada di dalam toko tersebut. Biarpun mereka nggak jadi beli, keluar dari toko itu pun lebih mudah tanpa pintu. Dan biasanya pengunjung yang sudah masuk ke dalam toko tersebut dan melihat barang-barang di toko tersebut memiliki kemungkinan yang sangat besar sekali untuk membeli barang di toko tersebut. Nah, jadi coba siapa yang masih sering banget kena trik marketing dari toko-toko yang ada di mall ini nih? Buat sebagian dari kita kalau ngeliat hantu tuh pasti menakutkan banget ya. Tapi ada gak sih yang di sini pengen ngeliat hantu? Nih gue kasih tahu cara-caranya yang diyakini bisa buat ngeliat hantu. Yang pertama adalah dengan cara mengoleskan tanah kuburan ke kelopak mata kita karena dipercayai hantu sangat menyukai aroma dari makhluk mereka. Nah, kalau kita mengoleskan tanah kuburan ke kelopak mata kita, hantu akan menunjukkan dirinya.
Yang kedua, dengan cara mencukur habis kedua alis mata kita, kemudian kita tidur di depan pintu rumah kita dengan beralaskan keset. Dipercayai setelah kita melakukan itu semua, tengah malamnya nanti kita akan dibangunkan oleh sosok tuyul yang tidak bisa membedakan sosok kita dengan teman-teman tuyulnya. Dan cara terakhir untuk melihat sosok hantu atau sosok makhluk halus adalah melihat di bawah selangkangan kita ini. Karena hal ini dipercaya juga dilakukan oleh orang asing, nggak di Indonesia doang. Yang masih penasaran, next lanjut ke part 2, cara melihat hantu ya. Cara melihat hantu part 2. Yang pertama, menyisir rambut di tengah malam di depan cermin dengan penerangan cahaya lilin. Cara ini dipercaya akan memanggil sosok hantu di dalam cermin yang akan bersuara sangat menyeramkan. Cara yang kedua adalah dengan cara tidur telanjang dengan dibungkus kain kafan. Nah, cara ini dipercaya akan membuat hantu tidak bisa melihat sosok kita, tapi kita bisa melihat sosok hantu dengan sangat jelas. Cara yang ketiga dan dari dulu dipercaya di Indonesia untuk memanggil sosok halus adalah bermain jalangkung dengan jumlah pemain ganjil. Dipercayai kalau kita bermain ganjil, nanti sosok jalangkung atau roh hantu ini yang akan menggenapkan jumlah pemainnya. Dan cara terakhir yang paling ampuh adalah membuka mata batin kita. Dipercayai semua orang sebenarnya mata batinnya itu tertutup, jadi nggak bisa melihat sosok hantu. Jadi kalian yang penasaran bisa coba buka mata batin kalian ya.